Aku memiliki saudara sepupu, Mbak Hana, yang merupakan anak dari budeku. Dia membantu bude di warung yang sangat terkenal karena masakan yang enak. Orang-orang dari jauh pun datang untuk mencicipi masakan di warung tersebut. Mbak Hana sendiri yang mengiklankan warung itu di media sosial, sehingga banyak orang tahu dan penasaran untuk datang. Meskipun pendiam, Mbak Hana memiliki paras yang sangat cantik. Banyak bapak-bapak dan laki-laki yang datang ke warung seringkali menggoda dia. Namun Mbak Hana cuek saja, karena dia sudah bertunangan dan akan segera menikah. Suatu hari, seorang pembeli laki-laki yang lebih dewasa dari Mbak Hana, bernama Haris, mencoba menggoda Mbak Hana. Bude Nur langsung mengatakan bahwa Mbak Hana sudah punya calon suami. Aku sering membantu di warung bude karena masih menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Kadang aku membelikan gas atau galon isi air. Siang itu bude menyuruhku untuk membeli sayur di tempat langganannya di pasar. Semua belanjaan sudah dicatat, jadi aku tinggal membawa uangnya saja. Terik matahari sangat menyengat karena sudah mulai musim kemarau. Saat aku menuju pasar, aku melihat Mas Haris yang baru saja dari warung bude. Ternyata rumahnya ada di desa sebelah dan jalan ke pasar melewati rumahnya. Setelah sampai di pasar, aku segera pergi ke tempat langganan bude. Aku sudah hafal tempatnya karena sering mengantar belanjaan. Setelah semua belanjaan selesai, aku bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada calon suami Mbak Hana. Singkat cerita, suatu ketika Mbak Hana disuruh oleh bude untuk membeli sesuatu ke pasar karena ada yang habis. Saat itu di warung juga ada Mas Haris. Setelah Mbak Hana pergi, Mas Haris juga segera pergi. Mungkin ada urusan, pikirku, karena waktu itu aku sedang makan siang di warung. Waktu sudah sore hampir malam, tapi Mbak Hana belum pulang juga. Bude menyuruhku mencari dia ke pasar. Namun semua pedagang sudah bersiap pulang dan tidak ada pembeli karena sudah mau maghrib. Aku bertanya pada pedagang langganan dan lainnya, tapi mereka bilang bahwa sejak jam 3 sore Mbak Hana sudah pulang. Aku panik dan bingung harus mencari kemana lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon bude, memastikan apakah Mbak Hana sudah pulang atau belum. Tapi kata Bude Nur, Mbak Hana belum pulang juga. Hari mulai malam, karena capek aku memilih pulang dulu. Malamnya, Bude, Pak Ade, orang tuaku dan aku menunggu kedatangan Mbak Hana dengan cemas. Tapi, dia belum juga datang. Kami semua begadang hingga jam 12 malam. Bude Nur terus menangis, karena Mbak Hana memang anak semata wayangnya, sehingga dia sangat khawatir dan takut terjadi sesuatu pada Mbak Hana. Hari berikutnya, Mbak Hana belum juga pulang. Bude Nur sampai tidak berjualan, karena perasaannya masih campur aduk dan lemas. Pagi ini aku dan bapak mencoba mencari keberadaan Mbak Hana ke rumah teman-temannya yang masih satu desa. Aku juga meminta teman-temannya mencari informasi keberadaan Mbak Hana, tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun, aku tidak menyerah dan terus mencari bersama bapak dari satu desa ke desa lain. Sesekali kami istirahat di warung karena capek, sambil menanyakan apakah ada yang melihat Mbak Hana sembari menunjukkan fotonya. Pak, kita mau cari kemana lagi nih Pak? Ini sudah sore, tanyaku. Bapak juga bingung man. Sudah, kita pulang saja dulu, besok lagi nyarinya, jawab bapak. Sore itu aku dan bapak pulang ke rumah. Bude terlihat duduk termenung di depan rumah. Saat aku datang, dia dengan semangat menanyakan kabar anaknya. Namun kabar yang kubawa lagi-lagi mengecewakan. Bude sampai tidak nafsu makan karena khawatir bisa jatuh sakit. Malam harinya, kami semua berkumpul di teras rumah Bude Nur. Kebetulan rumahku berada di sampingnya. Kami semua membicarakan dan mencari cara untuk menemukan Mbak Hana yang belum juga pulang. Namun saat kami sedang ngobrol serius, tiba-tiba saja Mbak Hana datang. Sontak Bude langsung bangkit dan memeluk Mbak Hana yang terlihat sangat lemas dan lesu. Wajahnya pun terlihat pucat. Ya Allah, alhamdulillah kamu akhirnya pulang juga, Nduk. Kamu dari mana saja? Cecar Bude. Sudahlah Bu, biarkan dia masuk rumah dulu. Kasih makan, siapa tahu dia lapar. Bersih-bersih dulu sana, timbal Pak De. Akhirnya Mbak Hana diajak masuk ke dalam rumah untuk mandi dan bersih-bersih. Bude menyiapkan makanan untuknya. Aku, ibu dan bapak pun ikut masuk ke dalam untuk melihat kondisinya. Mbak Hana terlihat terdiam saja
dan lesu. Matanya hanya melompong. Bahkan ketika ditanya pun tidak menjawab. Bude dan Pak D memaklumi, mungkin dia lagi capek kali. Tapi dia tidak mau makan dan katanya sudah kenyang. Padahal jelas terlihat wajahnya sangat pucat dan tubuhnya lemas. Dia malah langsung bangkit dan masuk ke dalam kamarnya dengan langkah gontai. Dari luar terlihat Mbak Hana duduk menghadap ke arah jendela sambil melamun. Aku merasa ada yang aneh dan turut prihatin dengan keadaannya. Karena sudah malam, bapak dan ibu mengajak pulang. Siapa tahu Mbak Hana juga mau istirahat. Keesokan harinya, ada yang aneh dengan Mbak Hana. Kata Bude Nur, dia tidak mau keluar kamar dan malah melamun di dalam kamar menghadap ke arah jendela. Dikasih makan dan minum pun tidak disentuh sama sekali. Saat dihampiri Bude dan disuruh makan, Mbak Hana malah marah dan berteriak, membuat Bude ketakutan karena wajahnya terlihat sangat berbeda. Pak, ini gimana sih Pak? Hana kok jadi seperti ini? Apa dia kesambet ya? Tanya Bude. Iya Bu, Bapak juga heran, jawab Pak D. Saat itu aku, bapak dan ibu datang ke rumahnya untuk melihat kondisi Mbak Hana. Tapi kami mendengar obrolan Bude dan Pak D di ruang tamu. Akhirnya bapak menyarankan untuk memanggil orang pintar saja. Sore harinya, Pak D Kasman pergi ke rumah Ustadz yang ada di desa sebelah untuk meminta bantuannya. Malam harinya, Ustadz Karim datang ke rumah. Dia hanya melihat kondisi Mbak Hana dan meminta sebotol air putih yang kemudian didoakan. Air putih itu disuruh untuk diberikan kepada Mbak Hana dan tidak menjelaskan apa penyebabnya. Beliau hanya bilang bahwa Mbak Hana diikuti sosok wanita, maka dia hanya memberikan air doa saja supaya sosok itu bisa hilang atau tidak mengikuti Mbak Hana lagi. Setelahnya beliau pamitan pulang. Namun Mbak Hana susah diberi air putih dan malah melemparkan botol air itu ke lantai hingga tumpah semua. Kami semua yang melihat hanya bisa beristighfar. Pergi kalian semua! Teriak Mbak Hana tiba-tiba. Kami semua yang masih ada di dalam kamar Mbak Hana langsung diusir. Akhirnya kami semua mengalah dan keluar dulu dari kamarnya. Malam harinya, sekitar pukul 11 malam, aku ingin buang air kecil. Rumahku dan Bude tidak memiliki kamar mandi sendiri-sendiri, jadi barengan gitu. Aku pergi ke sumur belakang rumah dan melihat Mbak Hana duduk di bangku belakang rumahnya sambil melamun dengan tatapan kosong. Aku tidak menyapanya karena takut dia marah. Lagi pula aku sudah kebelet, jadi segera aku ke kamar mandi dekat sumur. Saat itu aku merasa merinding. Tidak seperti biasanya. Suasana sepi dan gelap. Angin kencang berembus membuatku semakin bergidik. Segera aku menyelesaikan buang air dan kembali ke rumah. Namun saat hendak kembali ke rumah, tiba-tiba Mbak Hana berdiri membelakangiku. Sontak aku mengucek mataku, takut salah lihat. Rambut Mbak Hana yang awalnya panjang sepunggung, sekarang terlihat hampir menyentuh tanah. Mbak Hana lagi ngapain, Mbak? Tanyaku mencoba memberanikan diri, tapi dia hanya diam. Sesaat kemudian dia perlahan menoleh ke arahku, namun tidak sepenuhnya. Dari samping aku melihat wajahnya penuh dengan koreng dan berdarah. Seketika aku terdiam dan langsung lari ke dalam rumah. Di dalam kamar aku terdiam, jantung berdebar, tubuh gemetaran. Aku tidak bisa tidur karena masih kepikiran Mbak Hana yang tadi. Esok paginya, aku menceritakan kejadian semalam kepada bapakku. Tapi dia bilang aku hanya mengada-ada dan mengarang cerita saja. Setelahnya aku pergi ke rumah Bude untuk membantu di warung, menggantikan Mbak Hana. Aku melihat dia duduk di depan teras rumah, sambil melamun dengan tatapan kosong. Siang itu, calon suami Mbak Hana, Mas Yusuf, datang ke rumah karena merasa cemas dengan keadaannya. Namun kedatangan Mas Yusuf malah diusir begitu saja oleh Mbak Hana. Padahal kan dia tunangannya. Pergi, jangan ganggu aku, teriaknya. Mas Yusuf mencoba bertanya pada Bude Nur di warung yang sedang sibuk melayani pembeli. Bu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Hana? Kenapa dia jadi seperti ini, Bu? Tanya Mas Yusuf, cemas. Ibu juga tidak tahu, Nak. Sejak dia pulang setelah 2 hari menghilang, tiba-tiba jadi seperti ini. Tidak mau makan, tidak mau minum, sering melamun, dan kadang teriak sendiri. Jelas Bude, sudah dipanggilkan Ustadz, tapi air yang sudah didoakan malah ditumpahkan semuanya. Tambahnya, ada yang gak beres ini, Bu. Coba nanti saya tanya temanku.
bapaknya itu tahu tentang hal-hal seperti ini. Semoga saja bisa menyembuhkan Hana ya Bu. Iya nak, tolong ya. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Mas Yusuf segera pulang. Tiba-tiba Mbak Hana lari ke arah jalan dan hampir saja ditabrak motor. Untungnya Mas Yusuf baru mau jalan, langsung mencegahnya dan mengajaknya kembali ke dalam rumah. Malamnya ibu menyuruhku memberikan jajan buat Bude sekeluarga. Tapi Bude tidak keluar ketika dipanggil. Akhirnya aku masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaannya. Aku melewati kamar Mbak Hana yang pintunya terbuka dan melihat ada dua wanita di dalam. Satu dengan rambut sepunggung dan satu lagi dengan rambut yang sangat panjang. Sama seperti yang kulihat di belakang sumur. Ada apa Man? Tanya Bude dari belakang. Segera aku menghampiri Bude yang ternyata sedang mencuci piring. Jajanan itu langsung kuberikan padanya. Taruh di atas meja aja ya Man. Makasih Man. Bude, itu Mbak Hana di kamar sama siapa itu Bude? Tanyaku. Bude Nur menghentikan pekerjaannya dan terdiam mendengar ucapanku. Emang ada orang? Perasaan tadi dia sendirian. Lagi pula selama ini gak ada teman yang datang ke rumah Man. Kamu salah lihat kali, jawab Bude. Beneran Bude, ayo kita lihat kalau gak percaya. Akhirnya aku dan Bude pergi memastikan ke dalam kamar Mbak Hana. Tapi saat kami melihat, Mbak Hana malah sudah berbaring tidur. Bude langsung memarahiku yang dianggap mengganggu pekerjaannya. Kamu ini ganggu aja. Salah lihat kali Man, ujarnya. Aku hanya nyengir sambil menggaruk kepala yang tidak terasa gatal. Lalu berlalu pulang ke rumah. Tapi aku yakin kalau tadi tidak salah lihat. Keesokan harinya, Mas Yusuf datang bersama bapak dari temannya yang merupakan seorang kiai. Malam itu keluargaku dan Bude serta Pak D ngobrol bersama di depan teras rumah, menceritakan kejadian awal yang dialami oleh Mbak Hana. Sementara itu, Mbak Hana berada di dalam kamar. Pak Topik menduga kalau Mbak Hana telah diguna-guna. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Mbak Hana berdiri di depan pintu rumah saat Pak Topik hendak mengobatinya. Seakan tahu akan diobati. Pergi kau, mau apa kau? Teriak Mbak Hana. Dok, kamu gak boleh begitu. Beliau datang mau bertamu, ucap Bude Nur. Tidak, pergi sana. Akhirnya Pak Topik mengalah dan memutuskan untuk melakukan pengobatan besok saja. Beliau menyuruh Bude untuk menyiapkan daun sirih yang direbus dicampur dengan madu, dan juga air sumur yang dicampur dengan kembang 7 rupa. Sehari kemudian, Pak Topik datang bersama Mas Yusuf, calon suaminya. Malam itu kebetulan Mbak Hana sedang duduk melamun di dalam kamar. Pak Topik langsung diajak masuk ke kamar supaya tidak diusir lagi. Setelah semua bahan sudah disiapkan Bude, Pak Topik langsung membaca doa dan memegangi kepala Mbak Hana dari belakang. Mbak Hana langsung memberontak dan marah, seakan ada sosok jin di dalamnya yang marah. Tatapan matanya juga sangat merah, seperti bukan Mbak Hana. Jangan ikut campur dengan urusanku, teriaknya. Pak Topik terus membacakan doa dan surat-surat, sampai akhirnya Mbak Hana pun pingsan. Segera dia dibaringkan di atas kasur. Beberapa saat kemudian, Mbak Hana sadar. Pak Topik langsung memberikan air sirih yang dicampur madu kepadanya. Awalnya dia menolak karena menurutnya air itu berwarna merah seperti darah. Tapi setelah dibujuk, akhirnya dia mau minum. Setelah minum, dia langsung muntah-muntah dengan cairan berwarna kuning kehitaman. Tubuhnya lemas tak berdaya. Selanjutnya, Pak Topik mengajak Mbak Hana ke belakang untuk proses penghilangan ilmu hitam dari tubuhnya. Mbak Hana sudah mulai nurut. Saat itu dia didudukkan di kursi yang sudah disiapkan. Pak Topik membacakan doa dan mencampurkan minyak entah apa ke dalam ember berisi air sumur dan kembang 7 rupa. Perlahan-lahan, Pak Topik mengguyurkan air itu ke tubuh Mbak Hana. Dia merinding dan menggigil karena malam itu angin sangat kencang dan air sumurnya sangat dingin. Beberapa saat kemudian, Mbak Hana muntah-muntah lagi. Namun kali ini, hanya cairan karena perutnya memang tidak terisi sama sekali dan tubuhnya sudah semakin kurus. Bude langsung menggantikan baju baru untuk Mbak Hana dan memberinya jaket karena dia sangat kedinginan. Setelah itu diberi makan. Akhirnya Mbak Hana mau makan juga. Kami semua kumpul di ruang tamu dan Pak Topik menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Hana. Untungnya cepat disembuhkan. Kalau tidak, lama-lama bisa lebih bahaya dan dia bisa gila,
ada orang yang sudah mengguna-guna, lebih tepatnya pelet. Mungkin karena cintanya ditolak atau memang cinta bertepuk sebelah tangan, kita tidak tahu. Begitulah ujian menjelang pernikahan, kata Pak Taufik. Kira-kira siapa Pak orangnya? Tanya Bude. Saya juga tidak tahu. Tapi yang penting Mbak Hana sudah perlahan mulai pulih. Sabar dan ikhlasan saja, jawab Pak Taufik. Setelah kejadian itu, akhirnya Mbak Hana dan Mas Yusuf langsung melangsungkan pernikahan. Namun saat hari pernikahan tiba, Mas Haris datang padahal tidak diundang. Selama ini dia menghilang dan tidak pernah datang ke warung Bude. Tubuhnya penuh dengan koreng dan baunya busuk. Semua orang sampai menutup hidung mereka. Dia datang berniat untuk meminta maaf kepada Mbak Hana dan menyesal telah berbuat jahat padanya. Ternyata selama ini dia yang telah memelet Mbak Hana karena jatuh cinta padanya. Namun mengetahui Mbak Hana sudah akan menikah, dia membutakan mata hatinya dan melakukan kejahatan itu. Mbak Hana tidak menyangka, pada selama ini dia tidak pernah ngobrol atau menyakiti Mas Haris dengan ucapannya. Namun karena rasa cemburu dan tidak terima, Mas Haris sendiri yang membuat dia seperti ini. Dia juga mengakui bahwa waktu itu telah menyekap Mbak Hana di sebuah ruangan kosong sendirian. Tapi dia jujur tidak melakukan apa-apa padanya. Bude yang mengetahui ini tidak terima dan hendak melaporkan Mas Haris ke pihak berwajib. Tapi Mbak Hana mencegahnya karena tidak mau memperpanjang masalah dan menyuruh Mas Haris untuk jangan lagi datang ke desa kami. Sejak saat itu, pernikahan Mbak Hana sangat bahagia. Sementara di sisi lain, Mas Haris entah kemana. Menurut para tetangganya, dia merantau dan tidak pernah pulang lagi ke desa. Setelah pernikahan Mbak Hana dan Mas Yusuf, kehidupan di desa kembali normal. Warung Bude menjadi semakin ramai, dengan banyak pelanggan yang datang, tidak hanya untuk menikmati masakan enak, tetapi juga untuk merasakan kembali suasana hangat yang dulunya sempat teredam oleh kejadian-kejadian aneh. Namun meski hari-hari berlalu dengan damai, ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Mbak Hana dan Mas Yusuf menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan, tetapi bayangan dari masa lalu terus menghantui mereka. Terutama saat mereka berada di tempat yang mengingatkan mereka pada peristiwa tersebut. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di teras rumah baru mereka, Mas Yusuf mulai berbicara tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Han, aku masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ada orang lain di luar sana yang masih ingin menyakiti kita? Tanya Mas Yusuf dengan nada cemas. Mbak Hana menggenggam tangan Mas Yusuf dan tersenyum lembut. Aku tahu Mas, tapi kita harus percaya bahwa kita sudah melewati ujian besar. Kita harus terus maju dan tidak membiarkan masa lalu menghantui kita. Lagi pula, kita sudah mendapatkan pelajaran berharga dari kejadian itu. Namun meskipun Mbak Hana berusaha untuk terlihat tenang, kadang-kadang dia merasa cemas. Setiap kali dia melihat seseorang dengan tatapan aneh atau merasa ada yang tidak beres di sekitar, hatinya bergetar. Suatu malam, saat dia tidur, dia terbangun oleh suara berbisik, lembut di telinganya. Suara itu terasa familiar, seperti suara yang pernah dia dengar sebelumnya. Hana, bangkitlah. Ada yang ingin bicara denganmu, bisik suara itu. Mbak Hana terjaga dengan jantung berdegup kencang. Dia menyalakan lampu kamar dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba untuk tenang dan kembali tidur. Tetapi tidur malam itu tidak nyenyak. Keesokan harinya, Mbak Hana memutuskan untuk berbicara dengan Pak Taufik mengenai perasaannya yang tidak tenang. Pak Taufik mendengarkan dengan seksama dan memberikan nasihat. Kadang-kadang, meskipun kita sudah sembuh, ada sisa-sisa energi yang tertinggal. Itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Yang terpenting adalah kita harus menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih, serta terus berdoa agar kita dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar nasihat Pak Taufik, Mbak Hana merasa sedikit lega. Namun dia tetap merasa perlu untuk menjaga kewaspadaan. Dia mulai melakukan kegiatan spiritual tambahan, seperti berdoa, dzikir pagi sore, dan membaca kitab suci secara rutin, serta menjaga keseimbangan emosi dan pikirannya. Sementara itu, di desa kehidupan berjalan dengan penuh warna. Warung Bude terus menjadi tempat yang ramai dan penuh kehangatan. Keluarga Bude, termasuk Mbak Hana dan Mas Yusuf, tetap berusaha menjalani kehidupan
dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Pada suatu hari, Mbak Hana menerima surat dari seorang teman lama yang telah lama pergi merantau. Temannya itu menulis bahwa dia mendengar tentang peristiwa yang terjadi dan ingin bertemu untuk berbagi cerita dan pengalaman. Mbak Hana merasa senang karena dia merasa ini adalah kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik dan lebih damai. Ketika temannya tiba, dia membagikan kisah-kisah dari tempat-tempat yang dia kunjungi dan pengalaman-pengalaman spiritual yang dia dapatkan. Cerita-ceritanya memberi Mbak Hana dan keluarga Bude wawasan baru tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan keberanian. Mbak Hana dan Mas Yusuf melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka selalu ingat pelajaran yang mereka ambil dari pengalaman pahit itu dan berusaha menjaga hubungan mereka dengan baik, saling mendukung, dan saling bersyukur atas kebahagiaan yang mereka miliki. Dan meskipun ada kenangan kelam yang pernah terjadi, mereka memilih untuk fokus pada masa depan yang cerah dan penuh harapan. Hidup mereka pun menjadi sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran tentang kekuatan cinta dan ketahanan. Selesai, demikianlah. Tony Evas pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.